Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Najib Wibowo dari kelas 4 EB01, jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dari Universitas Gunadarma. Saya dan anggota kelompok saya akan menjelaskan materi penilaian prestasi kerja. Sebelum kita memulai, saya dan anggota kelompok saya melakukan video ini sebagai bentuk penyesuaian tugas manajemen sumber daya manusia. Baik, mari kita mulai. Pertama, apa itu penilaian prestasi kerja? Penilaian prestasi kerja adalah bentuk sistem penilaian yang dibentuk secara formal dan terstruktur untuk mengetahui seberapa jauh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya. Baik, berikutnya adalah latar belakang mengapa dilakukannya penilaian prestasi kerja. Ada banyak faktor meliputi peluang untuk membanggakan kemampuan kerja karyawan, keinginan untuk mendapatkan penghargaan dari hasil kerja, ingin mengetahui seberapa pasti seorang karyawan dalam meraih jabatan yang bisa dicapai, keinginan untuk mendapatkan perlakuan secara objektif dan atas dasar prestasi kerjanya yang dimana karyawan ingin dihargai karena prestasi kerjanya, sikap bersedia untuk menerima tanggung jawab lebih besar dari jabatannya sekarang, dan inginnya karyawan untuk memiliki kegiatan selain dari sifatnya yang rutin dikerjakan. Baik, selanjutnya adalah manfaat yang didapatkan dari penilaian prestasi kerja. Adanya peningkatan prestasi kerja di mana para karyawan ingin menjadi yang terbaik, kesempatan kerja yang adil di mana para karyawan berlomba untuk meraih prestasi yang tinggi, penyesuaian kompensasi di mana karyawan dapat diberikan upah lebih sesuai dengan prestasi yang diraih, keputusan promosi, mutasi, dan demosi di mana seorang karyawan akan dipilih untuk ditingkatkan jabatannya atau hal-hal lainnya berdasarkan prestasi kerjanya. Kesalahan-kesalahan desain pekerjaan, di mana akan diketahui tanda kesalahan dalam desain pekerjaan, penyimpangan-penyimpangan proses rekrutmen dan seleksi di mana akan mencerminkan pemilihan karyawan dalam perusahaan apakah baik atau buruk, dan yang terakhir dapat dilihat kebutuhan pelatihan pengembangan di mana seorang karyawan dapat dilatih untuk meningkatkan prestasinya dan perkembangannya. Selanjutnya itu ada tujuan penilaian prestasi kerja. Menurut Mokiat mengumumkan ada 5 tujuan. Yang pertama, untuk mengadakan hubungan antara karyawan dan pengawasan, mereka yang akan menghasilkan tingkat produktivitas yang tinggi. Kedua, untuk membantu memperkirakan secara saksama apakah yang dapat dihasilkan oleh masing-masing pegawai dalam suatu keseluruhan. Ketiga, mengupayakan agar karyawan mengetahui dengan tepat apa yang diharapkan dari mereka dan seberapa jauh mereka memenuhi harapan ini. Keempat, melakukan upaya tertentu untuk perbaikan-perbaikan. Kelima, untuk sampai kepada suatu penilaian kecakapan pegawai apabila hal ini dibutuhkan oleh perusahaan. Selanjutnya itu ada aspek-aspek prestasi kerja. Menurut Faiz Al-Rifai, ia mengatakan bahwa aspek-aspek prestasi kerja dapat dikelompokkan menjadi 3 kemampuan. Yang pertama ada kemampuan teknis, yaitu kemampuan yang menggunakan pengetahuan, metode, teknik, dan peralatan untuk tugasnya. Selanjutnya itu ada kemampuan konseptual, yaitu kemampuan untuk memahami kompleksitas suatu isu di dalam organisasi. Yang terakhir itu ada kemampuan hubungan interpersonal, yaitu kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain dan memotivasi diri. Selanjutnya itu ada prinsip-prinsip dasar penilaian prestasi kerja. Yang pertama itu, penilaian prestasi kerja harus dilakukan secara konsisten. Kedua, diperlukan adanya analisa pekerjaan yang berkesinambungan untuk menjamin bahwa uraian pekerjaan tetap up to date agar pengukuran akurat dan objektif. Ketiga, penilaian prestasi kerja merupakan proses yang dilakukan terus-menerus sepanjang tahun agar atasan dapat memonitor prestasi karyawannya. Keempat, agar terjaga tingkat objektivitas yang tinggi, penilaian sebaiknya dilakukan secara jujur melalui komunikasi antara atasan dan bawahan. Yang terakhir, semua manajer diharapkan dapat terlibat dalam prosedur dan melaksanakan penilaian prestasi kerja. Selanjutnya itu ada elemen-elemen dan ukuran-ukuran penilaian. Terdapat 3 elemen sistem penilaian. Yang pertama, kriteria-kriteria yang tepat, biasanya berhubungan dengan pelaksanaan kerja. Yang kedua, ukuran-ukuran baku kriteria yang digunakan. Yang terakhir, umpan balik yang berimbang. Selanjutnya, ukuran-ukuran penilaian. Yang pertama, penilaian yang baik harus dapat memberikan gambaran akurat tentang yang diukur. Yang kedua, penilaian harus berhubungan dengan pekerjaan. Yang ketiga, perlu adanya standar pelaksanaan kerja.
Selanjutnya, metode penilaian prestasi terbagi menjadi dua, yaitu pada masa lalu dan pada masa depan. Yang pertama, penilaian prestasi kerja pada masa lalu mencakup rating scale, checklist, metode peristiwa kritis, metode peninjauan lapangan, tes dan observasi, dan yang terakhir metode evaluasi kelompok. Yang kedua, penilaian prestasi kerja pada masa depan mencakup penilaian diri, penilaian psikologis, teknik pusat penilaian, pendekatan manajemen by objektif. Selanjutnya, cara menilai indikator-indikator prestasi kerja. Menurut H. Rashman dan Suat Husnan tahun 2000, indikator-indikator penilaian prestasi kerja sebagai berikut. Yang pertama, kualitas kerja, yang kedua kuantitas kerja, yang ketiga hubungan kerja, yang keempat kepemimpinan, yang kelima kehati-hatian, yang keenam pengetahuan, yang ketujuh kerajinan, yang kedelapan kesetiaan, yang kesembilan keandalan kerja, dan yang terakhir inisiatif. Selanjutnya, kesalahan-kesalahan dalam penilaian kinerja. Beberapa kesalahan dalam penilaian kinerja dapat membuat penilaian semakin tidak adil dan tidak objektif, mengakibatkan informasi yang menyesatkan dan menjadi kendala bagi perusahaan. Berikut kesalahan yang umumnya terjadi. Yang pertama, halo effect. Yang kedua, central tendency. Yang ketiga, leniency. Yang keempat, strictness. Yang kelima, stereotyping. Dan yang terakhir, recency effect. Berikut adalah beberapa referensi yang kami gunakan untuk menyusun presentasi ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.